Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ada berita yang menarik lagi untuk kita bahas bersama-sama. Semoga ini bisa memberikan informasi terupdate kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan bahas video yang pertama. Ini ada informasi dari Opung Parbelak. Setelah itu efisiensi anggaran pro rakyat. Setelah itu apa lagi? Masalah PPN 12% pro rakyat. Masalah apa lagi? Ya, masalah pembentukan badan pengelolaan investasi itu juga pro rakyat. Itu untuk kemajuan masa depanmu. Kau anjing-anjingkan orang. Aku jujur aja aku bilang, ya, manggil nama bapaknya kawan gue aja aku gemetaran, apalagi menganjing-anjingkannya. Ini presiden. Ini presiden. Anak siapa kau? Cari bapaknya. Aku sanksi ini anak pejabat yang kena imbas dari efisiensi anggaran. Bener juga, Bung. Nggak bisa lagi bapaknya ke luar negeri. Nggak bisa lagi bapaknya main cewek di hotel. Nggak bisa lagi bapaknya dapat uang sampingan. Main cewek di hotel. Datang bapaknya ini kan, mau kemana kau nak? Aku mau orasi pak. Lanjutkan. Sama siapa kau pergi demo? Sama teman-teman lah pak. Maju terus, semangat. Apa rupanya mau kalian tuntut? Masalah efisiensi anggaran pak. Itu yang bapak mau. Ayo nak, tunjukkan baktimu kepada orang tua. Ayo nak, tunjukkan baktimu kepada orang tua. Saya sangat senang sekali dengan pembahasan dari Opung Parbelak kita satu ini, teman-teman. Kemas semuanya dengan humor, tapi isinya itu benar-benar kena banget, teman-teman. Kita lanjut, masih ada satu lagi dari Opung Parbelak, Mahasiswa ya. Aduh, anak kecil. Greget gua. Ya, ini, aduh, demo-demo Indonesia gelap. Sekarang masa depanmu yang gelap kan? Kau kalau udah demo-demo kayak gitu, kalau emosian, jangan di atas, di bawah. Jujur aja aku bilang, kalau kau kena blacklist kau. Yang di bawah itu ikut-ikutan itu nggak nampak muka itu, aman masa depannya. Aman masa depannya. Sok-sok berani kawan ini. Beda bro. Ini bukan tahun 98. Rakyat mana yang kau bela? Sekarang ku bilang samamu, ya. Rakyat hampir bisa dikatakan, ya, tidak ada rakyat yang suaranya terwakilkan sama kalian. Betul. Nggak ada. Ya paling 16%. Ya kan? Ya. Sebagian kecil yang 24%. Aduh, udah tahu. Tadi itu berkibar bendera apa? GMNI. Ada yang tahu GMNI apa afiliasinya kemana? Kemana tuh, Pung? GMNI, banyak alumni GMNI yang masuk ke partai PDIP. Oh, gitu tuh, Pung. Gitu tuh. Live. Gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Selesai. Bajingan politik sekarang beda, bajingan politik sekarang beda lagi demi golongannya. Silent majority. Sebelum terjadi aksi demo Indonesia Gelap, ada politisi PDIP yang menggerakkan para mahasiswa lewat akun Instagramnya. Selama PDIP oposisi akan banyak demo-demo. Kader yang jiwa jahatnya muncul hanya untuk kepentingan golongannya. Betul apa betul? Dia gagal bukan oleh parlemen, dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Saya tuh sebenarnya menggemari Adian Apitupulu dulu waktu dia bersama Pak Jokowi.
Itu gagasan-gagasannya dan argumen-argumen yang dikemukakan dalam debat-debat ketika dia diundang di acara-acara untuk membahas politik itu sangat berisi berbobot ketika dia membela Pak Jokowi dulu. Dan juga ada Pak Budiman Sujatmiko yang benar-benar sama. Mereka dua ini adalah orang yang benar-benar tenang dalam menyampaikan narasi mereka ketika mereka diajak debat. Tapi ternyata itu dari dua orang ini, Pak Budiman Sujatmiko itu benar-benar realistis dan tidak bermuka dua, tapi yang satu ini beda. Di saat sudah tidak berkepentingan, tetap manut kepada ketuanya ya. Tapi Pak Budiman memilih untuk keluar karena dilihat, wah ini nggak benar nih. Ini sebenarnya agak dadakan sih. Jadi kemarin malam Bapak Seskap itu menghubungi ini kami. Baru bilang anak muda ya. Di esok harinya, tepatnya hari ini tuh pagi-pagi beliau minta ketemu. Dan alhamdulillah ada undangan dari Bapak Presiden. Ya kita sedikit menceritakan tentang apa yang kita alami di lapangan seperti itu. Jadi luar biasa. Beliau Ini juga baru anak mengapresiasi muda. apa yang sudah kami lakukan gitu. Terhadap semua langkah kecil yang sudah kami lakukan. Jadi harapannya mungkin ini bisa jadi motivasi tambahan untuk kami untuk terus bisa mengabdi pada negara ataupun republik ini, terutama di bidang persampahan. Harapannya dengan adanya undangan ini itu bisa menjadi contoh ataupun pengingat untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia agar bisa lebih aware, agar Tapi banyak pemuda yang kayaknya menjadi sampah tuh. bisa lebih lagi peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan juga yang memberikan kita kehidupan gitu. Jadi kita setelah ini ingin mencoba untuk memanfaatkan energical yang masih dipunyai oleh para pemuda Indonesia untuk lebih semangat lagi, untuk bisa lebih mencintai lingkungan lagi dan mengajak teman-teman sebayanya untuk kompak dalam mengatasi masalah sampah. Kira-kira demikian. Nah inilah teman-teman, hey Pandawara. Kalian memberikan harapan kepada kami masyarakat Indonesia bahwa masih banyak anak-anak muda di Indonesia yang bermanfaat. Ya, tidak seperti yang kita lihat hari-hari ini teman-teman. Mana demo-demo tutup jalan, seolah-olah dunia ini milik mereka sendiri. Dan tuntutan mereka bertentangan dengan kepentingan rakyat Indonesia. Malahan hal yang bermanfaat buat rakyat Indonesia mereka suruh untuk pemerintah cabut kembali. Efisiensi anggaran, jelas-jelas dana yang didapat itu benar-benar fantastis dan bisa dipakai sebagiannya untuk makanan bergizi gratis. Diberikan tuh kepada rakyat kecil yang anak-anak mereka itu susah untuk mendapat jajan di waktu makan siang. Itu untuk rakyat loh. Mereka komplain habis-habisan. Mereka demo habis-habisan. Makanan bergizi gratis disuruh hentikan. Itulah, kalian luar biasa. Kami rakyat Indonesia akan terus mendukung anak-anak muda yang berprestasi seperti kalian. Tidak seperti para mahasiswa-mahasiswa yang di sana itu. Kalau hati sudah berbulu, bawaannya suujon mulu. Kalau hati sudah berbulu, bukan gitu lagunya bang. Udahlah bang, bukan gitu lagunya. Pengalaman penghulu bambu kawin. Inilah si Raja Gibah 11-12. Dia orang ini pemujanya siapa? Wali bambu kawin gitu ya. Tidak ada kata terlambat untuk. Sebelum terjadi aksi demo Indonesia Gelap, politisi PDIP Adiana Pitupulu yang menggerakkan mahasiswa lewat akun Instagram. Sudah tadi ya. Mahasiswa kapan demo perampasan aset koruptor? Kalian ini beneran ngelindungin rakyat apa ngelindungin mak banteng bersama para koruptor? Jawab dong mahasiswa. Kalian ditanya tuh sama rakyat tuh. Indonesia bisa makin bobrok. Kita tetap mengharapkan tidak makin bobrok. Saudara Gus, bangsa setanah air, jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Salah-salah dengan gaya serba gerusa-gerusu dan gedebak-gedebuknya, dan maaf sambil. Nah, nggak mau, telinga aku nggak mau dengar racun teman-teman. Pak, ingat Pak, kasihan anak udah tua Pak. Ingat usia Pak. Buat baik lah Pak, selama masih diberikan kesempatan di bumi. Ya, Bapak di setiap era dalam kepresidenan Anda tidak pernah senang sama presidennya.
Apa nanti Anies jadi presiden baru Anda bahagia? Tapi rakyat nggak menginginkan itu, Pak. Aduh, di setiap era, setiap musim dalam hidup ini, Pak Amin Rais selalu menganggap Indonesia ini hancur ya. Dalam pandangannya. Coba Pak Prabowo berikan jabatan apa dulu kepada Pak Amin. Supaya dia nggak jabatan menteri apa kayak Pak, menteri hujat atau Oke teman-teman, lucu juga ya teman, kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi tentang perpolitikan kita. Tapi itu yang terjadi. Makanya kita terus akan menyuarakan agar supaya masyarakat itu teredukasi dengan hal-hal yang seperti bagaimana ternyata di Indonesia masih banyak anak muda yang bermanfaat seperti Pandawara teman-teman ya. Dan juga kita bisa melihat berita-berita yang kita saksikan tadi bahwa aksi-aksi dari para mahasiswa yang mereka lakukan itu sampai menganjing-anjingkan presiden loh teman-teman. Itu mereka awalnya menganggap hal itu bangga, tapi ya kita sudah bersyukur bahwa itu sudah ditangkap, mereka tidak biarkan sampai hanya disampai minta maaf saja. Kita benar-benar berharap, masyarakat benar-benar berharap agar supaya pemerintahan Pak Prabowo kali ini benar-benar menindak tegas mereka yang memaki-maki apalagi membawa nama binatang kepada pemimpin negara ini. Malu kan kita di mata dunia teman-teman kalau harga diri, harkat martabat kita, presiden kita yang harus kita hormati itu diinjak-injak seperti itu. Kita malu kan sama negara lain. Ya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you in the next video and God bless. Bye guys.